Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Selamat sore juga, ya, menjelang sore ini, teman-teman. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua, ya, sobat-sobatku, mungkin juga ada yang kebingungan tentang penjelasan saya di video sebelumnya yang mengatakan bahwasanya si Painetok ini merupakan token, ya, bukan koin. Ya, jadi buat teman-teman semua, koin dan token memang berbeda, ya, dimana kalau koin itu dia berdiri di atas jaringannya sendiri, sedangkan token itu dia nempong di jaringan lain. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, pada dasarnya dan pada awalnya untuk Pi Network sendiri ataukah CPI ataukah PI ini memang ya bertujuan untuk membuat yang namanya token tata kelola. Nah, di mana PI ini teman-teman dapat ditambang dengan menggunakan smartphone. Jadi memungkinkan seseorang itu dapat mengakses ataupun menambang dengan menggunakan smartphone masing-masing. Nah, itu artinya dalam pendistribusiannya cukup dengan menggunakan handphone ataupun smartphone kita bisa menambang ataupun mengumpulkan si token tata kelola ini ataupun yang sering disebut dengan PI network. Nah, jadi buat teman-teman semua untuk si PI network ini pun didirikan ataupun ya tentunya dibuat oleh dua orang. Yang pertama itu Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan. Nah, di mana buat teman-teman semua, beliau-beliau ini merupakan salah satu ya lulusan dari universitas ataupun University Stanford University. Nah, jadi buat teman-teman semua, PI Network ini merupakan salah satu token ya, bukan koin teman-teman ya. Ini token ya, bukan koin. Jadi buat teman-teman semua mungkin kebingungan, abang ini aneh ngaco nih ngejelasinnya, masa token? Gimana kalau token, masa dia punya blockchain sendiri? Nah, jadi buat teman-teman juga harus difahami bahwasanya untuk CPI Network ini merupakan salah satu token tata kelola yang berdiri di atas jaringan. Mungkin paham ya sampai sini teman-teman. Jadi tidak perlu untuk diperdebatkan. Ya, oke, mungkin seperti itu. Dan kemudian buat teman-teman semua, kita jangan fokus untuk menjelasin itu, kita nambang dulu aja deh. Sayang. Kita tambang dulu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, tentunya ketika memang teman-teman mendengarkan video sebelumnya, mungkin teman-teman juga kebingungan, sebenarnya apa sih Bang si Pi Network ini? Ya, ini token apa koin sih? Gitu. Kalau Abang ngejelasinnya token, tapi kalau di sebelah ngejelasinnya koin. Buat teman-teman semua mungkin ya perlu diketahui juga bahwasanya perlu difahami dan diketahui perbedaan antara koin dan token ya. Kalau koin itu dia berdiri di atas jaringannya sendiri, punya jaringan sendiri. Sedangkan token dia itu nempong di jaringan lain. Mungkin bisa nempong di Tron atau KTRX, mungkin juga bisa nempong di jaringan Ethereum, ataukah mungkin bisa nempong di BSC, Binance Smart Chain, ataukah mungkin BNB. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman semua, ini itu harus difahami buat teman-teman semua. Pada dasarnya seperti itu. Dan kemudian buat teman-teman juga ya di mana dia ini menggunakan metode governance model di mana seluruh kendali dari Pi itu teman-teman dikendalikan oleh core team. Itu untuk awalnya ketika memang jumlah pengguna ini di angka 0 hingga 5 juta orang. Itu dia menggunakan governance model. Tetapi ini akan diubah ke SCP atau konsensus protokol, teman-teman. Ya, oke, mungkin sampai situ teman-teman paham ya. Mungkin karena penjelasan ini mungkin panjang lebar, teman-teman boleh juga simak video saya yang live teman-teman. Kalau mungkin flashback kembali ke 1 bulan yang lalu, saya menjelaskan tentang si Pi Network ini, alur kerjanya, kemudian menggunakan apa, kemudian si ini itu token apa, koin. Teman-teman di video sebelumnya yang acara live kemarin di video saya dari channel ini, tonton aja di situ. Saya ngejelasin tentang masalah si Pi Network itu dengan secara detail dan jelas. Jadi tidak ada apa teman-teman, tidak ada unsur-unsur yang memang sengaja ya bahwasanya ini saya memberitakan hal-hal yang tidak, tetapi buat teman-teman semua ini perlu diketahui ya, si Pi Network ini merupakan token ya, bukan merupakan koin. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, untuk masalah ini mungkin sudah kelar, sudah finish, jadi tidak ada pertanyaan lagi tentang mengenai ini. Kemudian juga tidak ada lagi
ya komplainan-komplainan yang acara-acara ngaco segala macem. Penjelasan abang ini ya ngaco ya, nyeleneh banget sih, berbeda daripada yang lain. Ya di sini saya ngejelasin apa adanya, saya ambil semuanya referensi dari kertas putih yang telah disediakan oleh CPI Network. Teman-teman mungkin dapat mengetahui. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih dalam, silahkan baca dan pahami untuk kertas putih dari CPI Networknya ya. Jadi di situ semua ada tujuannya, kemudian cara pendistribusiannya, kemudian juga cara supply dan demand-nya, kemudian juga apa sistem yang digunakan dari awal hingga akhir, kemudian juga mungkin ada cara perhitungan-perhitungan, kemudian juga apa itu KYC dan sejenisnya. Masih banyak yang dijelaskan di kertas putih ya, tentunya yang didirikan oleh si Nicholas Kokalis kemudian Cheng Diovan ini. Jadi buat teman-teman semua clear semuanya, tidak ada lagi masalah tentang perumpamaan-perumpamaan yang ngaco tentang masalah si Pi ini token ataukah koin. Jelas di sini saya tekankan, di sini Pi Network ini merupakan token, di mana token ini itu merupakan salah satu token tata kelola. Tujuan awalnya seperti itu. Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola di mana seluruh voting hak andil itu dikembalikan kepada para pioneer ataupun para pengguna Pi Network itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pengambilan keputusan, entah itu pengambilan keputusan apapun itu, baik itu keputusan masalah ambil harga ataukah launching harga, ataukah mungkin ada proyek-proyek yang memang sedang dikerjakan, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka sekarang, semuanya itu ya tentunya akan diambil voting. Oleh karena itu, buat pembaharuan yang kemarin, teman-teman, di video sebelumnya saya menjelaskan lagi tentang masalah checklist menyecklist. Di situ teman-teman bisa dengarkan ya penjelasan secara mendetail kurang lebih 30 menitan. Nah, di situ teman-teman saya juga menjelaskan tentang masalah token tata kelola. Jadi buat teman-teman semua ya jangan sampai salah paham dengan penjelasan saya yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya tekankan lagi, Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola. Segala sesuatunya di sistem tata kelola ini, teman-teman, ya tentunya keputusan itu dikembalikan lagi kepada pioneer. Jadi yang punya hak andil, yang punya voting itu kita-kita semua. Ya jaringan-jaringan di bawah dari si Pi ataukah jaringan-jaringan atau yang sering disebut dengan pioneer. Jadi ketika memang ada proyek baru, proyek lama, proyek panjang, proyek jangka panjang, proyek menengah, apapun proyeknya, apapun bisnisnya, apapun pengembangan ekonominya, apapun pengembangan teknologinya, semua itu akan dikembalikan ke ke bagian pioner ataukah kita-kita para penambang ini. Ya, jadi kita ini pengambilan voting. Segala sesuatunya itu diambil hak voting ataukah mungkin ya dipertimbangkan dari suara-suara para pioner. Oleh sebab itu, pembaharuan yang kemarin teman-teman, ya tentunya sekarang core team ini sedang bekerja keras untuk menyiapkan umpan balik. Ya, umpan balik. Itu tujuan dari umpan balik sebenarnya teman-teman semua. Ya, tentunya umpan balik itu bertujuan untuk mengambil voting-voting ataukah mengambil masukan-masukan yang diberikan oleh core team. Karena apa tujuan awalnya tadi ya? Tujuan awal dari si Pi ini dia itu menciptakan yang namanya token tata kelola, bukan koin tata kelola, teman-teman. Tetapi tidak ada menutup kemungkinan bila mana si Pi Network ini besar dan berkembang, token bisa berubah menjadi koin karena dia memiliki jaringan sendiri. Tapi pada dasarnya, pada penjelasan di kertas putih awal, Pi Network ini teman-teman, dia itu token tata kelola yang berdiri di atas jaringan. Entah itu jaringan apapun. Ya mungkin jaringan dari BSC, Binance Smart Chain, ataukah mungkin dari TR Electron, ataukah mungkin berdiri di jaringan Ethereum ataupun ETH. Teman-teman mungkin bisa lagi untuk menganalisa secara fundamental. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.